Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati M, NIM F2020-020004, kelas C4. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang merupakan tambahan berupa daya tarik-menarik antara atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektromagnetik, sedangkan unsur tersebut sedang berikatan dengan kovalen-kovalen dengan atom lain. Kemudian contohnya yaitu H2O. Kemudian mekanisme terjadinya, hidrogen merupakan unsur yang memiliki keelektronegatifan kecil, sehingga jika berikatan dengan unsur yang sangat elektrotifan, maka pasangan elektron yang dipakai bersama lebih tertarik ke unsur tersebut. Akibatnya, unsur tersebut positif. Kemudian, berdasarkan cara terbentuknya ikatan hidrogen, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ikatan hidrogen intramolekul, artinya ikatan hidrogen yang terjadi dalam molekul tersebut, contoh nitrofenol. Kemudian yang kedua, ikatan hidrogen intermolekul, artinya ikatan yang terjadi antar molekul. Kemudian ikatan hidrogen dalam struktur molekul, ion kompleks yang mengandung ikatan hidrogen. Kemudian struktur rantai contohnya KHCO3 berasal dari K+ dengan HCO3. Kemudian lapisan dua dimensi, contohnya H3BO3 berasal dari H3 dengan BO3. Kemudian makromolekul dimensi 3, contohnya H2O. Ada 3 pendekatan yang menjelaskan tentang ikatan hidrogen. Yang pertama, pendekatan elektrostatik atau terjadi tarik-menarik. Kemudian pendekatan teori valensi. Dan yang ketiga, pendekatan teori orbital molekul Hf tambah F sama dengan Hf2. Kemudian ikatan hidrofilik. Ikatan hidrofilik adalah sifat fisik dari suatu molekul yang tidak dapat bercampur dengan air. Molekul hidrofilik cenderung menjadi molekul nonpolar yang berkelompok membentuk misel daripada terpapar air. Kemudian molekul hidrofilik biasanya larut dalam pelarut nonpolar, misalnya pelarut organik. Contoh zat hidrofilik minyak lemak, alkana, dan sebagian besar senyawa organik lainnya. Kemudian bagaimana hidrofilitas bekerja? Molekul hidrofobik adalah nonpolar. Ketika terkena air, sifat nonpolar mengganggu ikatan hidrogen antara molekul air, membentuk struktur seperti klatrat di permukaannya. Kemudian struktur lebih teratur daripada molekul air bebas. Perubahan entropi atau gangguan menyebabkan molekul nonpolar menggumpal bersama untuk mengurangi paparannya terhadap air dan dengan demikian menurunkan entropi sistem. Kemudian ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik adalah salah satu ikatan kimia yang terbentuk oleh adanya tarikan elektrostatik antara dua atom dengan muatan yang berbeda. Kemudian pada ikatan ion terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom yang lainnya. Kenapa? Karena perpindahan elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Kemudian berdasarkan jenisnya, ikatan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikatan kovalen, yang kedua ikatan ionik.
ada beberapa syarat ikatan ionik dapat membentuk atau yang dapat terbentuk. Yang pertama, terbentuknya antara unsur yang elektropositif, kemudian unsur elektropositif akan melepaskan elektron membentuk kation, sedangkan unsur elektromagnetiknya akan menangkap elektron membentuk ion. Kemudian terjadinya transfer elektron dari unsur elektropositif ke unsur elektromagnetik. Kemudian unsur-unsur yang memiliki ikatan ionik bersifat, yang pertama memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, kemudian leburannya dapat mengantarkan arus listrik, yang ketiga bersifat keras, dan yang selanjutnya mudah larut dan dalam pelarut polar. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.